Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma tahlayya hikmataka wa ansurana min zuwadani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma sa'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman, marilah kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita diberikan umur panjang, diberikan kekuatan dan diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Fitriansah. Beliau lebih senang dipanggil Pak Aan, tapi tidak mau dipanggil Pak AA. Lebih senang dipanggil Pak Aan. Kepada jamaah dari Allah, mengapa beliau ini berturut-turut ini ya? Minggu lalu juga ya Pak Aan? 2 minggu lalu, Prof. Minggu lalu. Karena memang kita ini lagi fokus menghadapi Ramadan. Jadi kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa tim dari pengumpulan ini memberikan pengajian pada hari Selasa ini, kemarin Pak Ruli, Pak Aan, dan Pak Faisal Qasim, ini semuanya tim-tim pengumpulan, tim-tim tangguh yang ingin berbagi ilmu dan juga berbagi pengalaman. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada tim pengumpulan ini di bawah Bapak Rizaludin sebagai pimpinan yang menyediakan waktunya kepada anak buahnya untuk bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kami dari tim IT juga memiliki aplikasi Menara Masjid. Aplikasi Menara Masjid ini kita berharap akan disosialisasikan dan disampaikan aplikasinya kepada masjid-masjid di daerah Bapak, terutama kepada teman-teman yang dari kabupaten dan kota, itu bisa menggunakan aplikasi ini. Lalu pertanyaannya, mengapa aplikasi ini Basnas ikut campur juga atau terlibat juga? Karena Basnas ingin setiap masjid itu bisa mencatatkan keuangannya dengan baik, sehingga nanti laporannya, terutama kepada kegiatan off balance sheet, itu dengan mudah akan disampaikan kepada Basnas. Syukur-syukur Basnas-Basnas tersebut sudah menjadi UPZ daripada Basnas. Nah, ini akan lebih mempermudah lagi. Kenapa kita memerlukan ini? Karena target kita pada tahun 2023 ini adalah 33 triliun. Betul Pak An ya? Betul, Prof. 33 triliun. Dan kami melihat banyak sekali yang belum tercatat yang off balance sheet itu. Yaitu banyak kegiatan masjid-masjid di seluruh Indonesia yang dananya cukup besar buat kita ya. Itu belum tercatat gitu ya. Saya punya pengalaman di Sumatera Selatan, ada satu kabupaten yang bisa mencatat dengan baik itu sampai 40 miliar. Nah, sementara dia pengumpulannya hanya 2 miliar ya, yang on balance sheet. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang potensi itu besar. Nah, kami menganggap bahwa kepada jemaah yang kebetulan juga menjadi pimpinan atau pelaksana di Basnas atau di LAS, ya silakanlah menggunakan sarana ini dan berkomunikasilah dengan kami tim IT dan juga timnya Pak Aan. Dan kami berharap ini nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan kalau memang dibutuhkan dalam Zoom ini
secara khusus kita akan lakukan. Tapi karena ini kami juga melalui tim IT, melalui operator Simba, ini juga kami sosialisasikan. Kami berharap tim-tim dari kabupaten kota yang sudah tergabung dalam tim Simba bisa membantu aplikasi ini bisa berjalan di masjid-masjid. Ini bukan hal yang mudah. Saya mengerti di kabupaten dan kota untuk menerapkan aplikasi ini perlu kerja keras. Dan kami sudah bersurat juga kepada Kementerian Agama dan kepada Dewan Dakwah untuk ini bisa digunakan. Dan oleh karena itu kepada Basnas Kabupaten Kota, silakan juga nanti menginformasikan kalau belum sampai di kantor Kemenak, kalau belum sampai di kantor Dewan Dakwah ada di kabupaten dan kota. Karena kami sudah menyampaikannya. Dan mungkin kepada Pak Anang atau Pak Aan, surat kita itu dari saya itu tolong nanti di copy saja, bisa juga diberikan kepada provinsi kabupaten kota bahwa kami telah menyatakan bahwa ini dapat digunakan pada seluruh masjid. Nah, inilah kepada Bapak Ibu sekalian, hanya saja ini masih menggunakan desktop, belum menggunakan Android HP. Jadi harus dilakukan dalam bentuk desktop. Ya begitu Pak Aan ya. Betul Prof. Tapi sejatinya Prof itu masih bisa dibuka melalui handphone. Seperti aplikasi persis, udah ada format untuk mobilnya Prof. Ya, baik. Nah, demikianlah kepada Bapak Ibu, karena sebagai pengantar saya pagi hari ini, dan saya mempersilakan Pak Aan untuk menyampaikan materinya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan nanti para jamaah bisa bertanya, berdiskusi pada waktunya. Demikianlah, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan Pak Aan. Baik. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan guru kami Prof. Nadra, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Bapak Ibu pimpinan Basnas Provinsi Kabupaten Kota yang hadir, alhamdulillah luar biasa nih. Ini kajian Basnas yang menurut saya yang terpanjang dan paling istiqomah ini di sejarah Basnas. Alhamdulillah ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus untuk sama-sama belajar. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sebuah kesempatan yang luar biasa yang diberikan Prof. Nadra untuk berbagi pengalaman ya. Rasanya bukan berbagi ilmu, tapi berbagi pengalaman ya. Karena di sini hadir banyak sekali para kiai, para masyayikh dan guru-guru yang tentu ilmunya jauh di atas saya. Mohon izin, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan bidang pengumpulan ya, di mana di tahun ini Basnas RI mentargetkan pengumpulan sebesar 33 triliun. Sebuah angka yang ini menurut saya tidak sedikit dan perlu ekstra keras untuk mencapai target itu. Jadi banyak sekali yang menanyakan ke saya, kenapa sih harus mengumpulkan 33 triliun? Ya, ini bagian dari ikhtiar kita untuk membuktikan bahwa umat Islam ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan di Indonesia ini. Meskipun 33 triliun itu bukan semuanya di dalam neraca. Ada sebagian yang hingga hari ini yang tercatat itu di luar neraca, seperti yang kita kolek di tahun lalu. Sebagian besar itu masih di luar neraca. Nggak apa-apa, itu sebagai tahapan awal, setidaknya kita tahu. Kita bisa tahu pemetaan sebetulnya zakat, infak, sedekah di masyarakat itu ada di mana. Puskas memang sudah merilis, tapi itu kan survei. Belum ada data yang real yang ada. Dengan adanya Opelit ini kita jauh lebih tahu data realnya pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. Di antaranya tadi sudah disampaikan di awal oleh Prof. Nadra, Basnas saat ini sudah memiliki aplikasi namanya
menara, ya, menara masjid ya. Jadi ini disiapkan oleh Prof. Nadra dan tim IT. Di sini juga hadir ada Mas Romadona, mungkin nanti bisa dibantu tambahkan ya, Mas Dona. Jadi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh Basnas untuk menjadi alat media sarana informasi dan komunikasi masjid. Ini menurut saya adalah terobosan yang bisa dioptimalkan buat teman-teman rekan-rekan pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, dan ambilin semuanya untuk memfasilitasi masjid-masjid ini ya memiliki platform digital. Karena nggak semua masjid itu punya aplikasi. Nah, ini kami siapkan secara gratis. Jadi menara masjid ini bukan sekedar kita mencatatkan informasi pengumpulannya, tapi bisa menjadi wajah dari masing-masing masjid. Karena di dalam aplikasi menara masjid ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa dioptimalkan untuk dakwah di masing-masing masjid ya. Di antaranya adalah ada menu pencarian masjid dan mushola di seluruh Indonesia ya. Bagi masyarakat di luar sana ya yang ingin tahu masjid ada di mana saja, akan kita siapkan ada datanya di sini. Tentu data masjid ini data yang kita ambil dari data Kementerian Agama ya, termasuk dengan data dari DMI. Kemudian di fitur ini juga banyak sekali ya, di antaranya adalah informasi tentang majelis taklim di masing-masing masjid. Jadwal kajian-kajian di majelis taklim di masjid-masjid ini bisa dibuat oleh masing-masing masjid. Jadi masjid nanti akan mendapatkan satu akun yang bisa dibuat seperti websitenya, mini website ya, kira-kira begitu ya. Wajahnya termasuk pimpinannya atau mungkin DKM masjidnya, kegiatannya, aktivitas video-video atau event-event itu juga bisa ada di masjid, termasuk bisa dijadikan juga nanti ke depan sarana crowdfunding dari masing-masing masjid. Semua terintegrasi oleh aplikasi menara masjid ini. Tahapan awal ini memang kita akan membuat pilot project di beberapa daerah. Nanti akan ditunjuk oleh Prof. Nadra dan tim. Kami dari pelaksana insya Allah menyiapkan diri untuk membuat kegiatan atau bimbingan teknis ya, bagaimana aplikasi menara masjid ini bisa digunakan. Dan ini momentumnya saya kira sangat tepat sekali menjelang Ramadan. Masih ada waktu kira-kira 1 bulan untuk kita mensosialisasikan ke masjid-masjid. Dan bagi masjid-masjid disampaikan jangan khawatir ya, jangan khawatir terkait dana misalnya ya. Kalau misalnya nanti di tahapan awal mereka belum mau menjadi PZ, nggak apa-apa, ini catatkan dulu. Kalau sudah mau menjadi PZ, nanti akan kita layani, kita fasilitasi dengan berbagai macam program yang dibuat oleh teman-teman layanan Muzaki bagi para donaturnya. Dan terkait keamanan data, insya Allah Prof. Nadra ini menjamin ya keamanan data tidak akan mungkin keluar dan tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan termasuk oleh kepentingan Basnas Pusat ya. Insya Allah akan dijaga dan Basnas sudah memiliki ISO keamanan informasi data. Mungkin itu Prof sedikit pengantar terkait fitur aplikasi menara masjid. Insya Allah mungkin Selasa depan atau kapan Prof kita buatkan khusus Prof untuk ini Prof. Ya kita akan buat ya, dan juga tergantung permintaan nanti dari daerah seperti apa. Dan harus dipahami juga ini nanti bisa langsung ke kompatibel bersesuaian dengan Simba. Jadi nanti juga aplikasi ke Simbanya house to house ke Simbanya juga bisa dilakukan gitu ya. Ya itu Prof. Ya. Insya Allah itu sudah terintegrasi. Jadi jangan khawatir, nanti kita yang menjadi pengalaman kami ketika ke masjid itu mereka khawatir datanya disalahgunakan atau sebagainya atau gimana lah ya. Nah, kita pastikan bahwa datanya insya Allah akan aman dan kami pun tidak akan menggunakan data itu untuk kepentingan yang lain. Mungkin pengantarnya itu Prof, nanti kita buat sharing di sesi yang lain. Berikutnya izin saya menyampaikan ini terkait program yang sedang kita laksanakan di Pasar RI atau mungkin Maradona mau silakan Mas Dona bisa menambahkan. Di unmute dulu ya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu izin menjelaskan melanjutkan tadi Pak An ya yang
Jadi aplikasi ini ngebantu kita terutama dari sisi pencatat di masjid ya. Mungkin beberapa Bapak Ibu sedikit kerepotan akan pendataan di masjid. Jadi di aplikasi ini sudah otomatis terintegrasi Pak, Bapak Ibu. Dan uniknya sekali kalau kita sebentar saya share PPT ini ya. Melanjutkan salah kelihatan Ya, ya. lanjut. Ya, jadi kelebihannya tadi kita maksud masjid itu mempunyai akun, dia akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi pada saat kita ngebuatin masjid itu akun, seolah-olah masjid itu mempunyai profil website sendiri Bapak Ibu. Jadi kan mungkin di era digitalisasi sekarang kan kita kesulitan beradaptasi dengan era digital ya, terutama untuk masjid-masjid. Mungkin mereka kesulitan untuk memiliki website ataupun sistem manajemen ya. Jadi di aplikasi Menara Masjid ini kita mampu membuatkan mereka sebuah website. Jadi dia akan mempunyai link website tersendiri Bapak Ibu. Dan di mana mereka bisa mengakses, menguploadnya, dan mengupdate data-data lainnya yang otomatis data tersebut itu sudah terintegrasi ke Simba Bapak Ibu. Jadi kelebihan di sini adalah akan memudahkan pada saat kita untuk memantau pengelolaan dana ZIS di masjid dan musola yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Kan itu aja Pak. Ya, makasih. Jadi seperti website ya, nanti kalau tampilannya ya. Iya, betul. Dan untuk registrasi sendiri bisa dilakukan melalui Simba. Jadi kalau Bapak Ibu buka Simba, ada menu di aktivitas, di menu administrasi, nanti kita bisa meregistrasikan akunnya melalui Simba Bapak Ibu. Jadi otomatis langsung terbuat otomatis seperti itu. Jadi pihak masjid perlu lapor ke Basnas Kabupaten Kota ya? Iya betul, karena yang bisa mendaftarkan dan meregistrasikan akun hanya Basnas Kabupaten Kotanya. Seperti itu Pak. Ya, baik. Makasih. Makasih Pak Romadona. Silakan Pak Aan, lanjutkan lagi. Siap, Prof. Baik, izin menyampaikan sharing informasi terkait program pengumpulan Basnas yang menjadi salah satu keunggulan kita saat ini adalah digital fundraising. Jadi temanya di pagi hari ini adalah digital fundraising. Mungkin bagi Bapak Ibu sekalian sudah tidak asing ya istilah digital fundraising, karena sudah kita lakukan sejak tahun 2016 dan teman-teman di daerah di 1 tahun terakhir ini juga sudah mulai mulai menyisir ya, bukan hanya ASN tapi juga yang non ASN ini ya, diantaranya dengan cara-cara digital fundraising. Nah, untuk sesi pertama kali ini izinkan saya menyampaikan lebih kepada pengantarnya aja ya. Nanti secara teknis sekali teman-teman di Pusdiklat sudah menyiapkan waktu untuk membuat pelatihan-pelatihan terkait digital fundraising. Dalam waktu dekat ini, insya Allah tanggal 13, Pusdiklat juga sudah menyiapkan jadwal khusus ya secara online tanggal 13. Dan salah satu keunggulan pelatihan digitalnya Basnas ini nanti adalah ada pendampingan buat teman-teman di Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, supaya pelatihan-pelatihan ini juga berdampak terhadap pengumpulan kinerjanya. Karena dari pengalaman kami sebelumnya, ketika setelah selesai pelatihan, ini suka lupa dan bahkan banyak yang tidak dipraktekkan. Sehingga sayang sekali investasi untuk belajar ini tidak optimal. Ini salah satu kelebihannya. Nanti akan ada mentor yang insya Allah akan mendampingi program-program digital fundraising. Pada sesi kali ini izin saya lebih banyak menyampaikan terkait pengantarnya. Nanti untuk teknisnya kami buat di sesi yang lain. Baik, ini ada 3 outline. Yang pertama latar belakang, yang kedua kita harus mengenal aset digital fundraising yang harus sudah kita miliki. Nanti dicek apakah di lembaga kita sudah ada atau belum. Yang sudah ada mana, yang belum mana, dan mana yang perlu kita optimasi. Dan yang ketiga kita contoh ya terkait integrated fundraising communication yang kita lakukan dalam menggalang dana secara digital.
Jadi terkait latar belakang ya, tentu ini juga tidak asing buat kita semuanya bahwa industri teknologi ini tidak bisa kita pungkiri. Ini sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Nah, sebagai salah satu ilustrasi misalnya dulu BlackBerry mengalami kejayaan ya bersama dengan Nokia. Namun apa yang terjadi dalam beberapa waktu tahun terakhir ini hilang begitu saja. BlackBerry hampir nyaris tidak terdengar. Kemudian bahkan Nokia. Salah satu pimpinan kami, Pak Rizal, itu pernah ke pabrik Nokia. Di sana itu beliau cerita bahwa di Nokia ini tidak kurang orang-orang pintar. Di sana banyak sekali orang-orang pintar. Ya. Tapi kenapa hingga hari ini Nokia tidak bisa bersaing dengan Android kira-kira gitu. Nah inilah yang menjadi tantangan kita bahwa disrupsi teknologi ini terjadi. Begitu juga dengan metode pembayaran misalnya. Yang dulu orang bayar atau transaksi dengan uang cash, saat ini tidak lagi ya. Bahkan kalau kami di Jakarta atau beberapa kota, saya lihat sudah jarang sekali orang pergi-pergi itu membawa dompet yang isinya uang ya. Mungkin Prof. Nadia sendiri pun kalau pergi-pergi saya lihat ya, saya perhatikan jarang bawa uang cash ya. Beliau selalu menggunakan kartu ataupun metode pembayaran yang lain. Dan jadi, ini namanya istilahnya Pak, cashless society. Ya, jadi betul. masyarakat yang sudah tidak sedikit membawa uang cash, namanya. Ya sekarang tuh masanya seperti itu, cashless society. Cashless society, betul. Dan ini terjadi, ini realitas, ya. Realitas ada di masyarakat kita. Orang-orang kaya di kita pun sekarang udah mulai jarang membawa uang cash. Ya meskipun sekali lagi masih banyak orang yang masih ada beberapa muzaki kita yang membayar secara cash, tetap itu kita layani. Tapi dengan disrupsi teknologi ini kita Basnas tentu harus menyiapkan ya, jangan sampai nanti kita tertinggal oleh teknologi itu sendiri dalam rangka dakwah zakat kita. Kemudian ini juga data yang perlu kami sampaikan. Ini juga sering disampaikan di beberapa webinar digital ya. Penggunaan internet di Indonesia itu luar biasa. Dari 227 juta orang ya, itu orang yang memiliki handphone itu ada 370 juta. Artinya satu orang itu bisa memiliki 2 device atau 2 nomor ya. Dan mereka itu hampir semuanya memiliki sosial media. Ini data yang dirilis oleh Gatra ya. Hampir semua orang ya, 95,9% itu memiliki media komunikasi WhatsApp yang digunakan. Kemudian yang lain ada Facebook, itu ternyata luar biasa, 80,4%. Instagram itu ada 46% yang menggunakan Instagram ya. Dan beberapa media lainnya termasuk TikTok saat ini sudah mulai berkembang. Nah ini artinya orang Indonesia ini sudah melek teknologi, sudah melek digital. Tinggal bagaimana kita mampu mengoptimalkan potensi ini ya menjadi keberkahan untuk meningkatkan pengumpulan zakat infak sedekah dari masyarakat. Apalagi tahun 2030 ya, ini diprediksi Indonesia itu akan mengalami bonus demografi. Usia produktif ya 15 sampai 64 tahun akan mencapai 64% dari total penduduk yang diperkirakan ada 297 juta jiwa. Nah, mereka ini adalah orang-orang kaya di masa depan yang usianya saat ini mungkin kira-kira usia 30, 20, 30, dan tentu mereka harus kita edukasi, kita ajak kebaikan bagaimana mengenal zakat ya. Itu penting buat mereka. Ini data yang sering juga dirilis oleh beberapa lembaga ya, termasuk ada di antaranya adalah generasi Z ya. Generasi Z ini yang lahir di akhir tahun 90-an dan setelah tahun 2000-an awal. Generasi ini udah sangat digital sekali ya. Mereka sudah mengenal digital sejak kecil, sudah mengenal handphone sejak kecil. Dan saat ini mereka usia-usia di atas 15-20 tahun ini yang kedepannya akan menjadi orang-orang kaya di masa depan, termasuk generasi milenial. Itu komposisinya ada 25%. Generasi milenial ini yang lahir akhir tahun 80-an ya, akhir 80-an dan awal 90-an ya. Dan saya prediksi juga mereka ini adalah orang-orang kaya di masa depan. Dan data di kami juga menarik, ternyata 70% transaksi di Basnas RI ini, di pusat ini,
adalah generasi milenial. Ya. Ini menarik ya, dan tentu ini juga menjadi tantangan buat teman-teman di Basnas provinsi dan kabupaten kota. Ayo kita juga mulai bukan bergeser ya, menambahkan kanal pengumpulan digital dengan cara-cara yang disukai oleh generasi milenial dan generasi Z. Nah, untuk yang generasi baby boomers, generasi X ya, insya Allah itu bisa dilakukan dengan strategi retail yang mungkin beberapa waktu lalu pernah kami sampaikan ya. Itu ada perbedaan strategi antara retail dan digital. Kemudian ini adalah karakter milenial ya yang ada di lingkungan kita. Mungkin bisa diperhatikan, ini sumbernya dari Alfara Research Center ya. Dalam keseharian rata-rata generasi milenial ini menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam. Satu hari lebih dari 7 jam mereka menggunakan internet, bahkan bisa lebih ya. Kemudian anak milenial ini termasuk yang tidak memiliki loyalitas yang tinggi ya, tergolong memiliki loyalitas yang rendah. Ketika ada program yang lebih baik, ketika ada promo yang lebih menarik bagi generasi milenial, akan lebih mudah untuk pindah ke lain hati. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kita pengelola zakat supaya program-program kita juga kita sesuaikan dengan minat atau dengan kesukaan dari teman-teman atau generasi milenial ini. Dan yang menarik adalah generasi milenial ini selalu terkonek dengan komunitasnya, terkonek dengan orang-orang di luar yang jauh. Kalau kita perhatikan ya, anak-anak sekarang ini meskipun sedang berada dalam rapat misalnya, dia masih aktif memainkan handphone. Atau anak-anak kuliah mahasiswa, kalau kita perhatikan, meskipun dia kuliah tatap muka dengan dosen, tapi dia juga membuka aplikasi sosial media, membuka aplikasi jejaring yang lain ya, tetap mereka terhubung. Nah, ini juga harus kita manfaatkan. Kemudian mereka sangat tertarik dengan digital marketing ya, terutama yang berbasis video melalui internet. Berdasarkan hasil penelitian ini yang kemarin saya dapat dari Puskas ya, bahwa sebanyak 42,7 generasi milenial masuk dalam kategori moderat dalam pemahaman tentang zakat. Dan hanya 21,4% generasi milenial yang berada dalam kategori memiliki tingkat literasi yang tinggi terhadap zakat. Ya, alhamdulillah ya, meskipun 21% ini menurut saya sudah cukup baik. Tinggal kita berusaha untuk mencapai 42% yang lainnya ini supaya lebih masuk ke fase berikutnya, dan ini jadi tantangan. Izin saya ada satu video yang sangat menarik ya, yang kemarin dibuat oleh Ustadz Taufikur Rahman. Beliau adalah Ustadz Pantun yang ingin mengetahui sebetulnya bagaimana sih pemahaman generasi milenial terhadap zakat. Video ini juga saya pernah lihat dipakai oleh teman-teman di Basnas Jawa Barat ya, dalam program Dai Zakat untuk membangkitkan semangat para dai ini juga untuk mengkampanyekan zakat kepada generasi milenial. Izin saya coba putarkan, mudah-mudahan terdengar audionya. Halo, saya Hilmi. Saya anak rantau yang sedang berjuang. Mohon doanya. Amin. Apa yang lo tahu tentang zakat? Zakat. Gak tahu gue apaan sih zakat? Zakat itu Kayak apa ya? Sebelum lebaran tuh bayar zakat, nah gitu. Waduh, katanya pemuda pinter kok pada nggak tahu zakat zaman sekarang. Kegiatan yang biasa dilakukan menjelang 10 hari terakhir Hari Raya Idul Fitri. itu sedekah buat anak-anak yatim piatu. Beda sama sedekah. Sedekah tuh kita nggak tahu orangnya siapa yang kita kasih. Kalau saat zakat kita tahu orang yang kita kasih siapa. Zakat itu kewajiban membersihkan harta. Cakep. Tanggung jawab atas rezeki kita sih yang harus dibagikan. 2,5% gaji kita sumbangin ke orang yang membutuhkan. Menyisihkan sebagian pendapatan kita kepada orang yang membutuhkan. Bisa melalui badan amal, bisa juga secara langsung. Ya enggak? Sebutin dong macam-macam zakat yang lo tahu. Jadi
Apa ya? Zakat apa ya? Gue lupa. Nama-namanya gue kurang tahu. Kayaknya pelajaran agama gue kurang deh. Astagfirullahaladzim. Zakat wajib, zakat mal. Zakat wajib tuh. Pokoknya lu bisa zakat duit, lu bisa zakat beras. Mau lebaran, namanya apa tuh ya? Lupa. Zakat fitrah. Ah iya, zakat fitrah, itu zakat wajib. Macam-macam zakat itu ada fitrah. Ada fitrah, nggak tahu lagi gue. Zakat mal, zakat fitrah. Bedanya zakat fitrah sama zakat mal? Zakat fitrah. Udah gue taunya itu doang sih. Zakat anak yatim ada nggak ya? Yang berhak menerima zakat itu orang yang Ya orang-orang yang perlu lah, yang membutuhkan. Fakir miskin ya. Anak yatim. janda, anak yatim piatu, Orang tua yang ditinggal anak-anaknya. Janda, miskin. Fakir miskin. Udah sih, nggak tahu gue tuh dong. Sama orang tua kayaknya dong. Orang yang terlalu tua. Lo rajin membayar zakat gak tiap bulan? kalau dibilang iya jadi sombong gak sih? Rajin kalau pas bulan Ramadan. Kadang-kadang. Oh rajin dong, kan dibayarin bokap nyokap. Biasanya udah diurusin nyokap kalau kayak gitu. Gue gak pernah bayar sendiri. Gue nggak ada pemasukan. Jadi yang ngasih tip itu zakat nggak sih? Bukannya yang sebelum sholat id itu ya? Tahu gue kayak emak gue deh yang bayarin tuh. Alhamdulillah setiap hari Jumat menyisihkan. Zakat kayak Jumat berkah gitu, 15 bungkus gitu. Itu gue komitmen gue. Masya Allah. Lebih afdol sedekah sih daripada zakat. Tapi bukannya zakat itu wajib ya? Sedekah itu sunnah. Nggak tahu gue. Oke, zakat itu sebelum Idul Adha doang bukan ya? Ada kan zakat penghasilan tuh. Kalau misalnya minimal penghasilan lo ada berapa, berarti lo wajib bayar zakat. Nah itu gue bayar zakat tiap bulan. Kalau seluruh umat muslim di dunia ini rajin bayar zakatnya, menurut lo apa yang akan terjadi? Insya Allah nggak ada orang miskin dan kelaparan. Orang susah berkurang dikit susahnya kali ya. Nggak tahu. Tidak ada lagi orang yang miskin secara materi. Berkah dunia ini jika semua orang berzakat. Kesejahteraan mungkin ya, maksudnya semua orang sama-sama dapat gitu. Bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Karena orang-orang kaya membantu orang-orang miskin. Kayaknya nggak mungkin sih, itu udah nggak mungkin. Kayak dunia ini miskin deh pasti. Dunia miskin? Iya, soalnya pura-pura miskin kasih zakat. Berapapun rezeki yang lo dapetin, lo harus tetap menzakatkan karena nantinya pasti bakal dilipat gandakan sama Tuhan. Percaya deh, itu pasti, itu nyata adanya kalau rezeki yang lo punya tuh bakal dilipat gandakan sama Tuhan. Daripada lo buat yang lain, mending uang lo tabung di langit. Itu slogan-slogan penerima zakat aplikasi. Ya. Bayangkan bagaimana generasi milenial saat ini ya. Dari riset Puskas. Ya, Prof. Jadi begitulah ya profil dari generasi muda sekarang ya. Betul. Jadi saya juga sudah dalam beberapa kali ini sebagai ikut dalam mewawancarai calon-calon pimpinan di daerah, ya, antara sedekah dan infak juga tidak bisa membedakan. Di undang-undang jelas gitu. Ada itu. Dan ini yang membuat kenapa kita seperti ini, ya dakwah kita mungkin kendor. Yang kedua lagi kita malas membaca dan mencari ilmu agama itu seolah-olah sudah selesai, ya, nggak mau bertambah lagi. Dan saya merasakan itu bukan hanya di masyarakat, ternyata calon pengurus dan pengurus incumbent pun juga tidak banyak tahu gitu ya. Nah, jadi ini jadi problem bagi kita ya, kalau kita bekerja tanpa ilmu gitu. Jadi saya berharap sekali sebenarnya pengajian ini dalam rangka menambah ilmu gitu ya. Tapi nampaknya banyak sekali pengurus-pengurus daerah yang tidak menganggap ini adalah kegiatan menambah ilmu dan menambah pengalaman gitu ya. Saya sangat menyayangkan masih punya pandangan bahwa ini seolah-olah hanya lewat begitu saja, tidak ada manfaatnya gitu. Saya sangat menyayangkan gitu ya. Ya silakan Pak An, lanjut. Baik Prof. Ya, tentu ini menjadi tantangan buat kita semuanya ya.
amil zakat ya. Jangan sampai nanti ada orang ketika meninggal nanti di sana di akhirnya ditanya sama malaikat nggak pernah bayar zakat karena nggak pernah tahu ada amil zakat. Nah ini agak berat memang. Jadi Basnas saya kira semua tingkatannya ya harus berperan aktif dalam membangun generasi milenial. Ya, misalnya dengan program Basnas ada Millennial Planner ya, kemudian beasiswa riset buat para mahasiswa ya, Goes to Campus ini yang digagas oleh Prof. Nadra. Ya, mereka milenial ini juga harus mulai ngerti zakat mulai dari kampus. Kemudian ada program zakat digital atau digital fundraising yang sedang kita galakkan, ataupun kampanye-kampanye zakat yang lain. Pada prinsipnya mereka ini adalah calon-calon orang-orang kaya dan tentu yang punya kewajiban zakat. Dan sekali lagi data di kami pusat ini 70% lebih, 70% lah kira-kira itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah ini adalah pertumbuhan digital fundraising Basnas. Ini digital ini definisinya adalah strategi pengumpulan zakat infak sedekah dengan media komunikasi digital, kemudian pembayarannya digital. Ya, apa itu pembayaran digital? Dengan menggunakan website misalnya, menggunakan QRIS, menggunakan OVO, GoPay, fintech yang lain. Itu definisi digital. Sementara kalau untuk yang transfer, meskipun sebetulnya itu juga digital juga, tapi itu kita pisahkan menjadi strategi retail. Karena kalau di retail itu rata-rata harus konfirmasi terlebih dahulu kepada Basnas untuk tahu siapa donaturnya. Sementara kalau digital, karena ada formnya, ini akan lebih mudah buat kami di Basnas ya, di Mas Ruli di pekan lalu, untuk memberikan program-program yang sesuai dengan harapan dari para muzaki, mentreatment mereka muzaki supaya menjadi muzaki loyal. Ada datanya. Ini perbedaan antara retail dan digital. Ini memang digas tahun 2016, itu waktu itu baru gak nyampe 500 miliar. Orangnya baru 1, kira-kira gitu. Itu pun relawan waktu itu. Saat ini orangnya berapa? Orang tim digital saya itu ada 1 kepala divisi dan 3 amil tetap, ya, atau 4 orang lah di tim digital, dibantu oleh beberapa relawan. Tahun kemarin mencapai 158 miliar. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman daerah, bagaimana dengan daerah? Apakah perlu membuat divisi digital sendiri? Ya, silakan kalau memang ada timnya, ada budget, buatlah itu. Tapi setidaknya 1 orang itu ada yang ditunjuk, minimal 1 orang lah, dimulai dulu ya. 1 orang itu bisa di gedung pengumpulan, mengelola retail dan digital. Minimal 1 orang dulu. Insya Allah dengan dimulai dulu nanti akan berkembang apa yang harus kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan itu adalah aset digital fundraising. Ya. Ini rumus fundraising kita ya, yang menjadi pedoman buat Basnas ya, bahwa keberhasilan fundraising ini adalah keberhasilan data muzaki, kemudian bagaimana kemampuan kita mengkomunikasikan ya. Kalau Pak Arifin bilangnya ada ATL, ada BTL, ya, ada above the line dan below the line. Kemudian bagaimana layanan muzaki ketika donatur itu membayar, apa yang diberikan, apa yang dibuat supaya muzaki itu nyaman, berzakat sebasar dan harapannya menyumbang lagi. Itu layanan muzaki. Kemudian keberhasilan dalam menyiapkan kemudahan pembayaran donasi. Jadi rumusnya adalah data, komunikasi, servis, dan jalan. Ini yang kita tetap kita pakai. Apapun program kita, teorinya ini ya. Jadi digital fundraising ini adalah mengintegrasikan seluruh media komunikasi dalam kampanye untuk mengajak masyarakat berzakat dengan media pembayaran digital yang kita layani secara online. Nah, apa yang harus disiapkan? Aset digital ya. Bagi teman-teman di Basnas provinsi, kabupaten, kota, mari kita lihat, kita petakan. Nah, sudah ada atau belum ya? Mana yang belum dan mana yang sudah, dan yang sudah ini perlu kita optimasi. Yang pertama yang harus kita miliki terkait digital fundraising ini adalah website. Ya. Kenapa website? Website adalah rumah kedua setelah rumah fisik kita. Ya. Orang akan lebih mudah mencari rumah digital dibandingkan rumah fisik misalnya. Dan ini tidak ada batasan geografis. Meskipun saya di Jakarta, saya orang Jawa Tengah misalnya, saya akan berzakat di Jawa Tengah, itu sangat mudah sekali dengan adanya website ya. Saat ini Prof. Nadra dan tim sudah menyiapkan kantor digital yang disiapkan secara gratis. Tinggal nanti strategi optimasinya seperti apa. Kemudian yang kedua,
itu adalah Google My Business yang harus kita siapkan. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Apa itu? Ada nama kita di Google. Ketika Bapak Ibu sekalian membuka Basnas Kabupaten Ciamis misalnya, maka akan terbuka Basnas Kabupaten Ciamis itu ada di mapnya ada, kemudian di Google ada, ya itu perlu disiapkan. Perlu buat akun Google My Business. Ketika dicari ada, termasuk di dalamnya itu ada review-reviewnya ya. Sama seperti kita biasanya nih kalau mencari hotel atau mencari restoran akan mencari di Google kan, akan muncul baik itu di map ataupun di akun Google. Nah di situ bisa ada reviewnya. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang penting bagi para konsumen untuk memutuskan bahwa dia akan membeli atau tidak, atau dia akan menginap di hotel itu atau tidak. Nah biasanya itu akan mempengaruhi bagaimana review-review dari orang-orang yang pernah bertransaksi melalui Basnas ya. Silakan nanti cek apakah sudah punya atau belum. Kemudian sosial media ya. Sosial media ini kan gratis ya, tidak berbayar. Google My Business juga gratis. Silakan buka. Minimal ada Facebook, IG, Twitter. Ya. Kalau sudah cukup timnya, ada yang bisa buat video-video, silakan buka YouTube atau TikTok. Dan terakhir email dan WhatsApp, rasanya itu adalah hal yang wajib karena praktis komunikasi saat ini ya, dari data yang tadi saya sampaikan di awal, hampir 95 orang yang memiliki handphone itu memiliki WhatsApp. Kemudian berikutnya adalah channel ya. Kalau Basnas ini strategi dari Pak Arifin yang dibangun itu adalah multi platform. Jadi membuka saluran sebanyak-banyaknya media pembayaran. Jangan membatasi hanya satu atau dua. Ini yang sering ribut juga dengan teman-teman keuangan ya. Jangan banyak-banyak rekening, jangan banyak-banyak platform biar katanya ribet atau menyusahkan itu. Padahal enggak. Dalam konteks pengumpulan harusnya sebanyak-banyak kanal ya. Dalam penyaluran cukup satu kanal. Nah, ini yang harus disiapkan. Nanti kita lihat apakah sudah ada atau belum. Kemudian ada payment gateway ya, termasuk finansial teknologi. Sudah kerjasama belum dengan OVO, GoPay, atau yang lain yang saat ini berkembang. Nah, berikutnya adalah yang harus disiapkan, itu adalah SIMBA. Ini wajib dimiliki. Kenapa dengan SIMBA? SIMBA ini bukan sekedar mencatatkan, Bapak Ibu sekalian. Dengan integrasi sistem, ya pembayaran host to host dari website, atau mungkin dari mitra kita ke Basnas, ini akan memudahkan teman-teman layanan Muzaki untuk memberikan laporan donasi, memberikan informasi kegiatan-kegiatan Basnas, sehingga kepercayaan mereka terus naik kepada Basnas. Termasuk program notifikasi. Saat ini notifikasi sudah mulai dikembangkan. Kalau dulu notifikasi menggunakan SMS ya di SIMBA, saat ini notifikasi pembayaran zakat para donatur sudah mulai dengan WhatsApp bisnis. Termasuk bahkan saat ini sudah mulai dengan telepon otomatis ya yang dijawab oleh mesin. Nah ini dengan SIMBA itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Dan tentu data driven ya, yang pelajaran 2 minggu lalu oleh Mas Ruli ya, jadi hal yang penting RFM, jadi mengetahui berapa sering sih orang itu berdonasi, kapan terakhir orang itu berdonasi, berapa jumlah rata-rata donasi. Nah itu menjadi penting, bahan analisa buat para fundraiser ini untuk membuat program-program digital fundraising. Dan yang terakhir, aset digital yang harus dimiliki adalah kontak center. Ini sangat penting sekali ya. Kontak center minimal ada hotline, ada telepon yang dimiliki. Kemudian ada chat online ya. Chat online itu bisa chatbot di website ataupun chatbot yang lain ya. Termasuk WhatsApp, email itu harus disiapkan oleh kita untuk membuat program digital fundraising. Ini setidaknya ada 6 ya, hal yang harus kita siapkan. Nah, berikutnya terkait yang pertama adalah website. Jadi kami punya pengalaman juga bagaimana persepsi masyarakat terhadap Basnas ya, websitenya apakah menggunakan domain or.id, dulu pernah Basnas menggunakan .or.id. Kemudian apakah .org atau ada lagi yang basnas.com atau .da. Nah, ternyata ini perlu kita seragamkan. Dalam konteks Basnas sebagai pengelola zakat negara, domain .go.id ini rasanya sudah yang paling ideal dan itu yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat lebih percaya dengan domain .go.id ya. Insya Allah ini lebih kuat. Jadi saya sarankan bagi teman-teman daerah yang belum menggunakan kantor digital, segera menggunakan kantor digital. Karena ini dibuat secara gratis ya. Gratis tidak ada biaya, Prof ya.
untuk membuat kantor digital ini ya dengan domain.go.id. Kemudian ini juga menjadi penting, website menjadi informasi profil lembaga, termasuk informasi pimpinan Basnas provinsi itu siapa saja sih ya, itu bisa ditampilkan di website. Kemudian website ini juga menjadi sarana edukasi dan literasi. Banyak artikel-artikel terkait zakat bisa dinaikkan di website Basnas. Termasuk program pendistribusian dan pendayagunaan Basnas ya, itu juga bisa ditampilkan di website ini ya. Kemudian yang penting juga yaitu adanya layanan donasi, layanan pembayaran ya. Jadi di kantor digital ini sudah kami siapkan menu pembayaran zakat ya, yang terintegrasi dengan SIBA-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika orang bertransaksi melalui website dan itu transaksi itu berhasil, maka donatur atau muzaki akan menerima bukti store zakat secara online. Ya. Silakan nanti bisa dikembangkan. Menu-menunya, interface-nya sudah kita kembangkan, sudah berikan rupa. Meskipun demikian, kami di tim digital ada tim yang akan mempelajari user interface dan user experience ya, yang akan kita pelajari itu secara terus-menerus ya, berdasarkan data yang ada untuk dikembangkan. Insya Allah tampilan saat ini meskipun belumlah sempurna, tapi insya Allah akan sudah lebih baik dan itu sudah bisa dipraktekkan untuk menggalang dana. Ini mengenai kantor digital ini, yang saya tercatat baru 80 ya, yang memiliki, dan yang 80 pun juga belum bergerak banyak karena kurang sosialisasi kepada masyarakat. Karena begitu kita punya kantor digital, nggak serta-merta orang tahu ya, harus disosialisasikan. Ini mungkin kelemahan di daerah aja, mensosialisasikan ya mungkin yang agak sulit ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Yang sudah ada, memang data yang masuk ke kami yang ada transaksinya belum banyak ya. Salah satu kelemahannya adalah optimasi atau kampanye kantor digital ini kepada masyarakat. Ya. Maka kami mendorong seluruhnya ya untuk mengkampanyekan. Jadi kalau sudah ada itu harus dikampanyekan, kita kirimkan, kita sebarkan ke para muzaki prospek kepada masyarakat. Nah, salah satu kelebihannya adalah kalau digital ini bisa dibuatkan bit.ly dengan pendek ya, misalnya di bahasa.co ini bayar zakat. Yang lain juga bisa ya. Jadi ketika klik link itu akan langsung masuk ke halaman bayar zakat seperti di tampilan seperti ini. Ya, itu salah satu keunggulan dari kantor digital. Nah, bagaimana dengan optimasinya? Optimasi itu bisa dengan Google My Business, Prof. Salah satu orang mengarah ke halaman kita itu adalah melalui pencarian Google. Jadi yang pertama harus dilakukan setelah punya kantor digital itu adalah membuka akun Google My Business. Google My Business adalah layanan gratis dari Google untuk menampilkan profil lembaga secara instan di halaman pencarian Google. Kemudian data yang ditampilkan antara lain ada data alamat, jam operasional, hingga rating bisnis. Nah, rating bisnis ini biasanya akan direview oleh orang lain. Nah, silakan nanti teman-teman kita, kolega kita, ayo dong review Basnas di website ataupun di Google My Business ini ya. Kemudian ini juga cocok untuk lembaga zakat yang baru mulai atau sudah berjalan dan ingin memudahkan calon muzaki menganti profil lembaga zakat di Google Maps termasuk Google Ads. Ini sangat membantu sekali. Hampir seluruh orang itu ketika mau mencari sesuatu itu di Google dulu, termasuk di map dan melihat reviewnya itu seperti apa. Nanti bisa dilihat. Nah, termasuk tadi pertanyaan Prof. Nadra, kenapa belum ada transaksinya? Bisa jadi di pencarian Google itu belum muncul. Nah, ini ada, silakan coba dipraktekkan. Coba dipraktekkan sekarang, ketik kata zakat di handphone kita masing-masing atau di desktop kita. Silakan sambil sampaikan ini, silakan diketik. Yang muncul itu lembaga apa? Kita pengen tahu. Silakan Pak, boleh dicoba Pak. Ketik kata zakat di browser ya, di Chrome atau di yang lainnya, terutama di Chrome ya, di Google. Muncul lembaga apa? Silakan. Kalau sudah, silakan ketik di kolom komentar. Saya ingin tahu sebetulnya misalnya di Sumatera itu siapa yang muncul itu mana sih? Di Surabaya misalnya atau di Kalimantan
Wah, ini rumah zakat. Itu di mana? Di Lombok. Oke, yang lain? Sumatera rumah zakat, Pak Julianto Akbar. Itu di Rio. Oke. Yang lain? Rumah zakat Ternate. Wah, luar biasa rumah zakat. Kota Bandung juga ini keluar. Betomal Aceh juga keluar. Tangerang masih rumah zakat. Coba kalau nggak dilihat juga 1 sampai 5 misalnya. Ada lagi yang lain dari Indonesia Timur misalnya, atau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur? Bahasa RI ini di mana nih wilayahnya, Pak? RZ, baik. Oke, ya rata-rata RZ ya. Tapi sebetulnya ini kalau saya izin tampilkan ya, ternyata di Google itu ada 2 metode untuk optimasi, search engine optimation. Yang pertama dengan organik. Apa itu organik? Bagaimana website kita itu dengan kuat bisa hadir di Google. Caranya seperti apa? Caranya itu adalah menguatkan website kita, menguatkan berita-berita tentang Basnas di website kita. Apapun itu, perbanyak artikel tentang zakat. Bagaimana apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya jadwal sholat, apalagi yang sering disebut arah kiblat misalnya, atau lagi apalagi tentang fikih-fikih zakat atau fikih-fikih yang lain ya, tips-tips dan lain-lain untuk hikmah-hikmah itu perbanyak. Insya Allah akan menjadi salah satu tools untuk menaikkan performa website Basnas di halaman pencarian Google. Nah, tadi ada menarik ya, disampaikan tadi Pak Arifin, ternyata rumah zakat ini ada di halaman pertama. Dicek ternyata itu ada text ads atau mungkin sponsor. Itu artinya adalah dia itu bersponsor. Ya, dengan dana yang kita miliki, kita itu bisa bersponsor, iklan kita itu berada di atas, meskipun ini adalah maaf agak batuk. Ini berbayar ya, berbayar dan itu cukup menguras duit kalau kita nggak tahu strateginya ya. Jadi memang di Google ini ada yang berbayar, ada yang organik. Yang organik ini saran saya harus tetap dikuatkan. Yang berbayar ini ada tekniknya. Insya Allah nanti dalam pelatihan Pusdiklat di pekan depan akan kami sampaikan bagaimana teknik-teknik supaya kita itu berada pada halaman awal, meskipun berbayar kadang-kadang kita juga kalah dengan yang lain. Ya, termasuk kita juga bisa menggrab daerah mana yang akan kita sasar. Ya. Saya di Jakarta bisa aja men-setting iklan Google saya di daerah Sulawesi misalnya, di Makassar dengan Google ini. Nah, insya Allah teman-teman Pusdiklat juga akan membantu membuat mendampingi pelatihan terkait optimasi di Google. Nah, berikutnya ini adalah terkait sosial media. Sosial media kan gratis ya. Silakan dibuat teman-teman di Bas Provinsi, Kabupaten, Kota. Dan saran saya, gunakan akun dengan nama Basnas dan logo resmi Basnas ya. Kalau saya perhatikan masih banyak sekali logo-logo yang belum sesuai dengan standar Basnas, termasuk namanya. Ada yang namanya hanya Basnas, tapi kecil, itu tidak ada pembeda antara Basnas Pusat dan Basnas Provinsi, Kabupaten, Kota. Jadi gunakan nama Basnas, misalnya Basnas Provinsi Jawa Barat, Basnas Basis DKI Jakarta, Basnas Provinsi Lampung. Buatkan akun dengan nama resmi. Kemudian supaya lebih kuat yang akun official itu, ini juga teknik yang dikuatkan oleh Pak Arifin ya, Pak Deputi kita, itu booster dengan akun-akun para pimpinan dan amin. Jadi jangan ragu, jangan takut, dan jangan malu. Kita itu memposting program-program Basnas ya. Insya Allah itu juga akan semakin menguatkan ya. Orang kan nggak selamanya harus melihat tampilan ofisial, tapi bagaimana amil zakat itu juga hadir ya. Dan pengalaman kami biasanya itu jauh lebih kuat dibandingkan yang ofisial.
Kemudian lengkapi dengan data profil lembaga, alamat, kontak, dan lain-lain ya. Termasuk perhatian konten ya. Ini kalau kita kemarin saya belajar di digital marketing, ini ada konsep 70-20-10 ya. Rule-nya seperti ini untuk kontennya. Jadi 70% informasi tentang Basnas ya, edukasi, literasi ya, apa itu Basnas dan sebagainya ya, itu tampilkan 70% program-programnya ya. Kemudian buat konten yang menggugah secara emosional itu 20%, dan yang call to action atau mengajaknya itu hanya 10% ya. Ini teori di digital marketing, tapi saya kira ini juga bisa kita adopsi ya, terutama untuk menguatkan reputasi Basnas dengan memposting aktivitas ambil-ambil Basnas ya. Bukan sekedar aktivitas kita sedang seremonial, tapi aktivitas ambil Basnas membantu mustahik. Seperti di beberapa waktu yang lalu pernah disampaikan bagaimana teknik kita memposting video, memposting gambar aktivitas Basnas kepada para donatur melalui sosial media. Ini beberapa karakteristik ya penggunaan sosial media. Kalau Facebook ini rata-rata penggunanya adalah generasi X ya, termasuk baby boomers ya. Kontennya lebih banyak foto, link, informasi, termasuk live video itu ternyata juga cukup dilihat oleh para pemirsa di Facebook. Kemudian untuk YouTube ini kira-kira segmentasinya adalah usia 18 sampai 25 ya, ini generasi Z ya dan generasi X ya. Biasanya konten yang diminati adalah how to ya, cara menghitung zakat profesi, cara menghitung misalnya ya, atau mungkin banyak tip-tip lain yang bisa kita buat, termasuk webinar. Webinar ini juga cukup bagus ya untuk kita lakukan ya, selain untuk mendapatkan database ya, ini juga bisa kita share melalui YouTube. Termasuk Instagram ya, ini generasi milenial ya, termasuk generasi Z juga menjadi salah satu sasaran kita. Baik, ini contoh-contoh aktivitas sosial media kita ya, silakan nanti dicek lagi, perhatikan betul ya. Saran saya ini terkait dengan konten-konten ya. Jadi teman-teman mohon bisa bedakan mana konten untuk laporan keuangan dengan laporan atau konten untuk masyarakat melalui sosial media. Jadi perbanyak foto-foto aksi Basnas membantu mustahik. Ini untuk sosial media ya, nanti dicek ya. Lagi-lagi saya sarankan gunakan akun resmi Basnas. Kemudian berikutnya setelah kita menyiapkan sosial media, kita juga menyiapkan multi platform pembayaran. Ini strategi yang dibuat oleh teman-teman digital di Bas RI. Ini ada 6 ya. Yang pertama adalah Basnas Platform. Apa itu Basnas Platform? Yaitu platform pembayaran zakat yang langsung dikelola oleh Basnas. Duitnya juga langsung masuk melalui kita, yaitu melalui website ya, kantor digital itu tadi. Kemudian ada lagi kita punya program namanya aplikasi Cinta Zakat yang insya Allah sedang terus kita kembangkan untuk segera kita maksimalkan penggunaannya di Ramadan ini. Kemudian kita juga punya program namanya non-komersial platform, seperti kitabisa.com ya, kita kerjasama dengan kitabisa.com, ada program Basnas Hub ya, silakan itu bisa dimanfaatkan buat belajar para fundraiser yang ada di kabupaten kota atau provinsi. Ya, ini gratis, tidak berbayar. Kalaupun ada berbayar itu nanti akan biayanya akan diambil dari dana yang kita himpun. Kemudian ada komersial platform seperti e-commerce ya, Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada inovatif platform, social media platform dan AI ya. AI ini juga sedang berkembang luar biasa. Ini contoh ya. Basnas Zakat Online, program Zakat Online Basnas ya. Jadi kita itu tidak membatasi 1-2 kerjasama. Ini lebih ada 150-an mungkin ya yang kita buat untuk menggalakkan. Apakah semuanya ada duitnya? Ada. Semua ini ada duitnya. Semua ini ada transaksinya. Meskipun beda-beda, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Tapi semua itu ada saluran uangnya. Jadi saya kira di daerah pun bisa membuka sebanyak-banyaknya kerjasama dengan mitra digital ya, termasuk nanti untuk program kurban.
Kemudian ini yang aplikasi Cita Zakat ini juga gratis ya. Ini sudah kita kembangkan, masih belum semua Basnas ya, hanya baru beberapa Basnas yang kemarin diberi kesempatan untuk mengoptimal ini. Ini secara interface juga sedang kita perbaiki supaya Muzaki ketika masuk ke website ini ataupun ke aplikasi ini akan sangat mudah sekali untuk melakukan transaksi. Ini non-commercial platform ya, kita bisa ada beli baik dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh yang komersial platform, ada Shopee, Bukalapak ya. Kita buka toko di Shopee, kita buka toko di Bukalapak ya. Ini gratis ya. Ada yang khusus ya, biasanya dengan program-program Ramadan di Bukalapak di Tokopedia. Dan yang menarik ya, di transaksi komersial platform ini ya, terutama untuk yang transaksi kecil-kecil seperti sedekah subuh, sedekah Jumat itu banyak sekali transaksinya. Termasuk program zakat fitrah. Ini luar biasa. Hampir malam takbir kemarin ya, data yang masuk oleh timnya Mas Fahru, Mas Faris itu ada kira-kira hampir 2 miliar di malam takbir itu transaksi zakat fitrah melalui platform komersial ini. Ya. Jadi nanti teman-teman di daerah juga bisa buka di toko di Lazada, di Blibli dan yang lain, data lain yang insya Allah juga bisa meningkatkan pengumpulan di masing-masing Basnas provinsi, kabupaten, kota. Ini ada inovatif platform ya. Ini ada mesin-mesin yang kita gunakan, termasuk QRIS ya. Perbanyak QRIS ya, apalagi di Jakarta dan kota-kota besar, rasanya hampir seluruh toko-toko ya, bahkan yang UKM-UKM ini sudah menggunakan QRIS ya. Saat ini kami juga sedang mengembangkan tim kami di digital untuk membuat pen card, semacam banner kecil, cetak, yang akan kita tempatkan di toko-toko yang banyak muzakinya, di restoran, di retail, kemudian di mal-mal akan kita coba pasang sebanyak-banyaknya QRIS ini. Nah, ternyata transaksi QRIS ini perkembangannya luar biasa ya beberapa tahun terakhir ini. Dan ini bisa dimanfaatkan dan keunggulan QRIS ini ketika transaksi dari bank satu ke bank yang lain itu gratis, tidak ada biaya. Kalau kita transfer biasa itu kan ada biaya 2.500, ada yang 5.000, ada yang 6.000. Hanya tidak lebih dari 5 juta ya? Oh, enggak Prof. Syarat ini Kris bisa sampai 25 juta Prof. Oh, biasa. Sudah bisa ya, terutama yang dari bank. Toko-toko besar saat ini sudah menggunakan Kris yang bisa terasa di atas 25 juta. Oh, alhamdulillah. Ya. Dan ini bisa dipakai kemarin untuk tim jemput zakat juga. Ternyata saya mau pakai Kris, saya kira mau bayar cash, ternyata dia mau Kris. Dia jemput zakat karena kepengen konsultasi atau mungkin didoakan secara langsung. Masya Allah. Kemudian ini yang contoh sosial media, ini juga sedang kita kembangkan. Samsung saat ini juga sedang mengembangkan ya Samsung Pay, namun Basnas belum masuk. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ya bisa masuk ke Samsung Pay. Mudah-mudahan juga teman-teman daerah juga memanfaatkan media sosial untuk penggalangan dana. Ini AI ya, kalau kemarin sempat rame ya, chat GPT. Silakan nanti dicari chat GPT online. Oh itu fitur chat online gratis ya. Bahkan kemarin Pak Rizal nyoba-nyoba itu sangat detail sekali informasi tentang zakat, Basnas. Nah itu bisa dimanfaatkan ya. Itu secara gratis ya. Ada lagi yang berbayar. Nah itu bisa dimanfaatkan. Kapan-kapan kita buka kelas khusus sih untuk yang Open AI ini. Ini AI ini juga saya coba pakai untuk nanti membuat profil setiap Basnas provinsi, kabupaten, dan kota. Nanti saya membuat profil ini dan sudah dikerjakan oleh Pak Dwi itu ya. Oh iya, siap profil dari Basnas provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan data Simba, kita akan buat profilnya ya berdasarkan AI ini ya, pakai AI platform. Siap. Baik, nah ini yang Basnas Hub ya, mungkin yang terakhir ini yang Basnas Hub. Ini kita buat semudah mungkin buat teman-teman belajar digital fundraising. Cukup Bapak menunjuk satu orang PIC di masing-masing Basnas. Nanti akan kami ajari bagaimana cara mengambil dokumentasi yang baik. Kemudian kita ajari bagaimana cara membuat copywriting yang menarik di platform Basnas Hub, termasuk bagaimana cara optimasi menggunakan iklan. Ya, nanti akan kita ajari. Tunjuk satu orang ya. Insya Allah ini cukup efektif. Kemarin bulan lalu ya Pak Ketua kita langsung menyerahkan secara langsung
program pembangunan masjid di Kalimantan Barat, di Kayong Utara. Itu dalam waktu 2 minggu atau 3 minggu kalau nggak salah terkumpul lebih dari 200 miliar. Kemudian di Musi Banyurawas kemarin juga terkumpul lebih dari 100 juta ya, di Jambi dan lain sebagainya. Nah, saya kira meskipun teman-teman berada di daerah ya yang mungkin potensi dianggapnya kurang bagus digitalnya, tapi saya kira kalau dengan program WhatsApp ini akan sangat mudah sekali ya. Nanti akan kami bantu teman-teman membuka akun WhatsApp ya, termasuk nanti bagaimana mengoptimasinya baik secara organik itu yang kita lakukan sendiri, atau kita optimasi langsung mengajak muzaki, atau satu lagi dengan cara iklan kalau kita punya anggaran. Meskipun hati-hati juga ya iklan ini ya, karena kalau kita nggak tahu bisa boncos ya. Ada juga kemarin daerah yang komplain ke saya, Mas, saya sudah coba iklan nih, tapi kok duitnya belum ada ya. Nah, nanti kita lihat, kita cek lagi kurangnya di mana ya, kita sama-sama belajar. Ini untuk SIBA ya, saya rasa nanti ada sesi khusus ya tentang SIBA. Memanfaatkan SIBA bukan hanya sekedar untuk mencatatkan, tapi juga bisa untuk membantu program layanan muzaki, termasuk host to host ya. Kemarin sudah disampaikan banyak oleh Mas Ruli ya, bagaimana RFM ini, retensi dari muzaki seperti apa, kapan dia bayar, berapa kali frekuensinya, ini akan bisa terikut oleh SIBA. Termasuk bukti pembayaran zakat secara online ya, notifikasi. Kalau dulu hanya SMS, sekarang Pak Tio dan tim bisa membuat program pengiriman bahkan dengan official Basnas ya, WA secara langsung real time ketika teman-teman menggunakan SIBA ya sebagai back end dari program digital management. Terakhir, saya sebelum ini saya lagi minta waktu ke Dirjen Pajak untuk bertemu agar ini SIBA ini bisa host to host dengan Dirjen Pajak. Jadi supaya pihak pajak langsung bisa menerima ini tanpa ada pertanyaan terhadap bukti pembayaran zakat dari Basnas gitu ya. Sehingga sebagai pengurang penghasilan pajak itu bisa secara otomatis gitu ya. Dan ini akan mendorong para muzaki bisa dengan senang bahwa pajak zakatnya itu sebagai pengurang penghasilan pajak gitu. Mudah-mudahan ini bisa jalan ya. Doakan saja Dirjen Pajak bisa bekerja sama dengan kita. Terima kasih. Baik, siap Prof. Baik, ini yang terakhir ya. Ini yang Omni Channel juga dikembangkan oleh teman-teman muzaki. Jadi siapkan telepon ya, hotline yang bisa dihubungi, baik handphone ataupun line fix line ya. Kemudian siapkan nomor WhatsApp, SMS, email, kemudian ada tim yang bisa menjawab DM ya, melalui Facebook. Jadi jangan diabaikan. Pertanyaan melalui Facebook, pertanyaan melalui Messenger IG itu jangan diabaikan. Termasuk komen di YouTube dan sebagainya. Ya, semua itu bisa terintegrasi. Ada salah satu platform Omni Channel ya. Tahun lalu kita buat gratis untuk 100 Basnas, tapi hanya dipakai oleh 50-an. Mudah-mudahan tahun ini bisa dimanfaatkan Omni Channel ini untuk membantu melayani muzaki secara digital. Demikian Prof, apa yang kami sampaikan. Satu lagi Prof, ini yang terkait dengan program yang hari ini sedang kita coba sosialisasikan ke daerah, yaitu program dompet solidaritas dunia Islam. Apa itu? Sebuah program mengajak masyarakat bersedekah ya ke Basnas untuk membantu saudara kita yang beragama Islam di luar sana ya, yang sedang mengalami musibah yang hari ini terjadi kemarin ya di Turki ya, lebih dari 2.300 orang meninggal dunia. Dan kami berharap seluruh Basnas provinsi, kabupaten, kota bisa menggalang dana secara aktif dengan membuka dompet ya, apakah itu dompet digital ataupun rekening khusus, di mana nanti dana yang terkumpul disalurkan bersama-sama bersama Bas RI. Jadi dikirim ke Bas RI, di Bas RI akan dicatat sebagai titipan, bukan penerimaan, untuk disalurkan ke sana secara langsung ya, untuk menjaga prinsip aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Kita kerjasamanya G2G bersama KBRI. Pak Ketua sudah menyampaikan ke kita untuk sama-sama menggalang dana untuk membantu saudara kita di Turki. Demikian Prof. Ya, terima kasih. Sebelum ada pertanyaan, saya minta ini pengalaman Pak Rahmat dari Jawa Barat ini. Tadi ada Pak Rahmat, bisa sedikit tentang masalah
pengumpulan dana melalui digital ini seperti apa? Bisa silakan, bisa share Pak Rahmat. Pak Rahmat, tafadhol Pak Rahmat. Assalamualaikum Prof. Sehat-sehat Prof ya. Alhamdulillah. Ini punten lagi di Bogor Prof, lagi angkatan ke-10 Duta Akhlak Duta Zakat. Insya Allah akan dihadiri oleh guru ngaji, ASN, yang penghulu penyuluh, KUA, kurang lebih ada 700 orang Prof pagi ini Prof. Gitu Prof, mohon doanya Prof. Ya Prof, hanya sekedar sharing. Betul kata Pak An, ya, saya setuju dengan Pak Arifin juga bahwa digital itu memang future ya, masa depan yang luar biasa. Tetapi saya sepakat sama Pak An sama Pak Arifin bahwa harus ada konten yang luar biasa, Prof. Kalau tidak punya konten kreator, konten manajemen yang bagus, ya tanda kutip, Prof, digital kita akan hanya sekedar digital gitu, Prof. Jadi tadi betul. Jadi emosinya gitu ya dinaikkan. Nah, ditambah saya sekarang alhamdulillah Prof, dari 10.000 duta akhlak duta zakat, saya sudah hampir 4.400 Prof. Ya. Ini juga dia menggaungkan kepada cara mudah berzakat lewat websitenya Basnas. Jadi mereka juga saya tanamkan itu Bro. Jadi selain konten manajemen, saya juga punya pasukan yang meminta orang-orang itu untuk masuk ke websitenya saya. Itu sih dua hal yang menurut saya itu bisa dijalankan, konten manajemen, dan satu pasukan yang membuat literasi ini menjadi literasi mengenai fundraising digital lebih mudah. Begitu Prof. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Jadi Pak Rahmat ingin mengatakan setiap orang itu bagaimana selalu ingat dengan zakat ya, dan Basnas. Betul Prof. Kedua kuncinya seperti itu ya. Betul. Ini saya rasakan waktu saya di sekolah di Australia 6 tahun ya. Hampir tiap hari media TV itu selalu mengatakan bahwa Islam itu kasar, kejam, ya, hostile, ya, sadis, ya. Selalu itu yang dibuat sehingga orang kalau mendengar kata Islam itu ingatnya hanya sadis, ya, teroris, ya, hanya begitu ya. Jadi memang kita harus terus ya mengkampanyekan tanpa henti. Saya rasa itu brand war ya, itu brand war itu, Prof. Jadi kita harus lawan brand war itu dengan brand war yang positif juga, Prof. Iya. Gitu, Prof. Ya. Jadi kalau tadi media itu negatif, sekarang kita membuat yang positif. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih, Prof. Kesempatannya. Mas An, makasih. Ya, sama-sama. Sama-sama Pak Rahmat, sukses selalu Pak. Baik, kepada jemaah yang dimuliakan Allah, saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya langsung. Nah, sudah ada Pak Tabrani, juga Pak Komari. Mungkin Pak Komari dulu ya sebelum Pak Tabrani. Silakan Pak Komari. Ini dari Papua nih masalahnya nih, saudara kita dari Papua. Silakan Pak Komari. Terima kasih Pak Profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini merasa kesulitan karena termasuk yang digital itu belum tersedia. Ya. Termasuk Gojek juga belum ada, Pak. Itu apalagi pembayaran melalui itu tadi belum ada. Jadi mohon dilatih satu orang dari kami Warupen, Kabupaten Warupen, Papua. Ini yang paling sederhana kira-kira yang bisa kami terapkan digitalisasinya apa. Mohon nanti kita apakah kita mengirim ke Jakarta atau yang dari Jakarta datang ke Papua, kita kumpul di provinsi. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung aja Pak. Bapak bisa buat surat. Nanti kita bisa cari jalan keluar yang paling murah ya. Biayanya seperti apa. Tapi Bapak buat surat aja. Ya, jadi kebutuhan Bapak apa, tolong buat surat secara resmi ya. Kepada saya langsung boleh ya. Ke Basnas RI. Ke Basnas RI, ke saya. Oh, ke beliau. Ya ke saya langsung, jangan khawatir sama saya. Saya kan pimpinan Basnas, bukan moderator saya ini. Oh ya, terima kasih banyak. Ya, makasih. Buat surat ya resmi ya. Ini Pak Tabrani, mohon maaf, saya mau kasih jalan dulu. Ini senior saya nih, Profesor Muhammad Hatta. Silakan, Prof.
sebelum Pak Tabrani. Silakan Prof. Silakan Prof. Muhatta dari Sumatera Utara. Ya, silakan. Prof. Nadrat yang saya hormati, saya nih kok begitu tadi Prof. Nadrat menceritakan tentang kondisi pemahaman generasi milenial kita yang sangat lemah terhadap zakat itu. Terus berpikir bagaimana kita mungkin bisa untuk menerapkan digital fundraising ini kalau banyak di antara umat Islam ini yang masih sangat-sangat lemah pemahamannya terhadap zakat ini. Oleh sebab itu maka saya Pak Nadrat melalui program yang tadi di awal disampaikan tentang aplikasi Menara Masjid itu, kita coba untuk berdakwah kepada masyarakat kita tentang pemahaman zakat. Karena saya kira kalau misalnya begitu hebat pun kita mempersiapkan segala hal yang berkenaan dengan pengumpulan zakat, tetapi kalau misalnya pemahaman mereka terhadap zakat ini masih lemah sekali, maka kita bukan mujahid-mujahid zakat ini. Bagaimana mereka berdakwah tentang zakat ini secara simpel, secara sistematis, tapi dapat dipahami orang bahwa ya tidak seperti tadi yang kita lihat pada penampilan apa yang disebutkan oleh anak-anak muda kita. Jadi intinya Pak Nadrat, barangkali konten daripada Menara Masjid, aplikasi Menara Masjid itu dapat diperluas tentang pemahaman zakat, terutama bagi generasi Z dan kemudian milenial kita. Makasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ini kita harus simultan ya, antara literasi zakat, dakwah zakat ini dengan aplikasi-aplikasi yang kita ciptakan. Jadi saya jawab langsung Pak An. Makanya saya terus terang saja menginginkan kerjasama yang solid antara Basnas dengan MUI, Basnas dengan Ormas Islam. Ini kuncinya di situ sebenarnya. Saya di pusat sebenarnya sudah minta ada kerjasama yang dari pusat sampai ke daerah, dan juga kepada Dewan Masjid dan kepada Ormas Islam. Ini kerja besar kita ini nggak bisa dipikul oleh Basnas, tapi juga harus dibantu oleh MUI, dibantu oleh Ormas Islam, dibantu oleh Dewan Masjid Indonesia, dan para da'i yang terikat dengan IKADI dan lain-lain. Saya pikir itu Pak Muhatta. Kalau kami alat ya, bisa kita ciptakan dengan waktu singkat. Tapi gerakan dakwah zakat ini perlu waktu dan perlu kesamaan persepsi dan perlu adanya kerjasama di antara kita. Gitu ya. Ini Pak Profesor Muhatta mungkin juga di MUI, bagaimana kita bangun itu kerjasama ini sehingga gerakan dakwah ini gelombangnya zakatnya besar gitu, sehingga tidak ada lagi milenial yang seperti tadi tampilkan videonya gitu ya. Insya Allah kalau kita bekerja dengan niat ikhlas, dakwah ini bisa jalan Insya Allah. Makasih Pak Muhatta menceritakan kami pada Pak Romadona, nanti kita akan tambahkan fitur-fitur tentang literasi zakat. Silakan Pak Tabrani. Ya, terima kasih Pak Prof. Mas Aan. Ini masalah digitalisasi lagi. Pertama di tahun 2021 di ulang tahun Basnas yang ke-21 itu saya sudah mulai membuat Basnas Go Digital. Baru 1 bulan saya bertugas, saya sudah membuat Basnas Go Digital dengan menggunakan barcode gitu. Bisa membayar lewat kris dan sebagainya gitu. Terus di periode berjalan, saya membuat website Basnas. Website Basnas berdiri di sekitar bulan April, saya buat Basnas website. Terus di bulan berikutnya ada kita fundraising yang melalui kitabisa.com. Terus yang terakhir kemarin kita membuat kantor digital dengan menggunakan aplikasi yang menggunakan link ya. Nah, tapi saya melihat dari beberapa link yang kita sudah buat itu, dari beberapa digitalisasi yang kita buat itu, saya hanya bisa melihat hanya sekian persen saja masyarakat, terutama Anda di daerah Pak ya,
di daerah Prof, hanya berapa persen saja dari masyarakat itu yang bisa menyumbang lewat Basnas Go Digital kemarin lewat kemarin kita buat kantor digital itu menggunakan link aplikasi dan website itu hanya berapa persen. Sehingga saya itu lebih terfokus membuat iklan itu lewat Facebook gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang dari daerah saya itu menggunakan aplikasi Facebook. Sehingga saya melihat pendapatan Basnas Kabupaten Sumbawa Barat itu lewat media Facebook itu melebihi daripada pendapatan ada web menggunakan Kris, tadi Basnas Digital dan sebagainya. Karena lewat Facebook itu juga kita akan mengirim linknya. Lewat Facebook itu juga kita akan mengirim aplikasi-aplikasi untuk mereka bisa bayar langsung ke rekening bank. Ya, kayak gitu karena mereka lebih mudah. Dan yang lebih efektif juga menurut saya itu yang sudah saya pernah kerjakan, saya banyak beriklan di jalan-jalan. Saya menggunakan papan iklan. Jadi mereka lebih melihat secara langsung. Karena di daerah kita ini kan terutama di daerah saya ini kan persentase orang yang menggunakan handphone digital itu kan tidak terlalu itu, sehingga saya lebih membuat iklan direct gitu, iklan direct lewat papan iklan yang ada di jalan-jalan itu. 1 bulan kita sewa, bulan lain kita ganti dia warnanya, bulan berikutnya kita ganti lagi kalimat bahasanya. Seperti itu Pak Prof. Nah, sehingga alhamdulillah saya sudah sampaikan kemarin itu ada penambahan jumlah pendapatan kita lewat seperti itu. Cuman kalau digital itu saya melihatnya karena saya di daerah mungkin Pak Prof, sehingga presentasinya kurang gitu. Justru direct itu mereka langsung gitu. Itu yang lebih banyak dan langsung datang ke Basnas untuk membayar gitu. Jadi Pak Prof, kalau menurut saya itu pengalaman. Dan apakah kita bisa bekerja sama dengan tadi ada yang banyak itu yang link itu seperti ada GoPay dan sebagainya itu. Apakah kita bekerjasama dengan itu Pak Prof? Ya, baik. Mas Aan, tolong kalau memang kita bisa kerjasama, bagaimana caranya, bagaimana metodenya, bagaimana polanya, tolong bisa Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kabradi. Baik Pak Faisal, silakan Pak Faisal. Dari Bone Bolang. Pak Faisal dari Bone Bolang apa nih? Silakan Pak Faisal. Baik, siap, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prof. Semangat pagi, assalamualaikum untuk kita semua. Pak An sudah pernah ke Bone Bolang Pak Prof? Ya, silakan. Nanti ya, alhamdulillah literasi zakat ini perlu kita kampanyekan. Barangkali di samping zakat kita juga ada SKL, DSKL, dana sosial keagamaan lainnya juga perlu kita kampanyekan seperti nazar, dam dan sebagainya itu. Nah, apa tidak ada misalnya, mohon maaf barangkali istilah selain fundraising. Maksudnya fundraising ini kan katakanlah ini memang di dunia filantropis sudah terkenal, bahkan mungkin fundraising itu kalau tidak salah diambil dari bahasa Inggris ya, fundraising. Nah, bank aja ada bank syariah. Kenapa kita tidak misalnya mengkhususkan fundraising syariah misalnya, atau mungkin ada istilah lain yang lebih menyentuh di samping zakat DSKL lainnya itu apa baiknya? Itu saja Pak Prof. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan Pak Faisal ini saya minta Pak Arifin, kebetulan beliau ada di Zoom, silakan dijawab Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin. Oh baik. Saya minta Pak Arifin bisa menjawab ini. Ya, silakan Pak An bisa menjawabnya. Baik, pertanyaan. Ya. Yang pertama dari Pak Kabrani, makasih Pak. Ya. Wah ini sudah berani keluar dari zona nyaman nih Pak Kabrani. Tidak pada satu strategi ya ASN, tapi yang lain. Memang betul Pak. Jadi strategi yang kita bangun adalah integrasi seluruh media komunikasi. Tidak melulu hanya digital, tidak hanya digital aja Pak. Ya, jangan keliru. Karena orang kita itu juga masih suka dengan hal-hal yang sifatnya offline. Ya, termasuk media informasi dari survei yang dibuat oleh Puskas kepada para muzaki, ternyata orang terpapar informasi melalui spanduk itu lebih banyak Pak.
Jadi memang harus ada terintegrasi antara komunikasi offline dan online. Jadi meskipun kita sudah ada digital forensik, mohon untuk yang program kampanye spanduk, baleho, dan outdoor yang lainnya, menurut saya harus tetap dilakukan. Ini salah satu contoh Pak di Jakarta ini Pak. Meskipun Shopee lah misalnya, Shopee atau yang gede-gede ini Pak, dia kan digital Pak, ya, duitnya banyak kira-kira gitu. Tapi kenapa dia masih pasang baleho, masih pasang spanduk, masih pasang outdoor campaign yang lain ya? Artinya memang harus disasar dari seluruh media komunikasi. Jadi untuk mengoptimalkan pengumpulan, selain strategi komunikasi tadi ya, beriklan di Facebook misalnya itu udah betul, silakan dikembangkan. Meskipun itu juga harus dipelajari terus Pak, karena algoritma dari Facebook itu berubah-ubah terus. Dengan konten yang sama, kemudian sasaran interest untuk muzaki prospek yang sama kadang-kadang bisa berubah. Nah, maka itu perlu ada analisis yang terus-menerus ya, yang terhadap iklan itu jangan sampai uang kita itu kebakar ya, tapi nggak efektif. Itu untuk yang iklan. Jadi terima kasih. Untuk yang lain juga saya sarankan, ayo mengintegrasikan antara seluruh komunikasi offline dan online. Terus tadi yang kedua Ustadz Faisal ya dari Bone Bolango. Ya, makasih. Ya, ini Bolango juga cukup semangat sekali saya kira. Terkait istilah fundraising ya, ini ada pakarnya di sini Pak Arifin. Jadi kalau saya kira kalau fundraising ini tidak ada fundraising syariah Pak, karena fundraising ini kan digunakan istilahnya untuk itu kan seni ya, seni bagaimana kita meyakinkan orang ya, bukan sebuah produk atau apa, tapi memang seni. Jadi saya kira cukup bisa fundraising zakat ya. Beda hal kalau misalnya negara kita sudah mewajibkan umat Islam berzakat, nah, mungkin sudah nggak ada fundraising lagi, ya, kan sudah diketok, udah wajib kalau yang gaya zakat. Ini ada Pak Arifin nih. Oh, ada Pak Arifin. Pak Arifin jawab ini. Pak Arifin ada usulan. Ya. Istilah fundraising ini atau istilah-istilah yang dipakai ini bisa dipakai istilah syariah nggak atau ada bahasa lain gitu ya? Baik. Saya tadi terlambat mengeklik ininya mikrofon. Jadi mohon izin saya di jalan. Terima kasih atas pertanyaannya untuk fundraising. Jadi istilah resmi negara kita untuk zakat di undang-undang adalah pengumpulan. Karena ada kata khud. Ya, pada awal tahun 2000-an, teman-teman masih menyebut apa yang kita lakukan ini sebagai kegiatan memungut. Bahkan aktivisnya disebut juru pungut gitu ya. Kami memulai dengan penghimpunan lalu diubah menjadi fundraising. Mengapa? Karena teman-teman akan mudah mencari literasi dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat itu. Dengan menggunakan kata fundraising, teman-teman dipandu untuk bisa meng-google dan kemudian mencari informasi, pemahaman, bahkan juga ada sekolah formal mengenai fundraising. Tapi saya sepakat, fundraising itu yang kita disebutkan oleh Pak Nadra, oleh Pak An hari ini, semangatnya adalah semangat berdakwah zakat. Ya, dakwah zakat yang kita lakukan itu adalah mengajak orang yang belum menjalankan syariat zakat karena aktivitas dakwah kita, kemudian bisa menjalankan dan melaksanakan syariat zakat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya menjawab pertanyaan yang pertama tadi, menarik sekali Pak Nadra ya, kalau boleh ya. Iya, silakan. Jadi betul bahwa dakwah itu bagian dari kegiatan fundraising kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Aan di pagi-pagi sudah menyampaikan definisi. Kalau Pak Aan tadi menyebut fundraising zakat, itu artinya pertama adalah dakwah zakat, komunikasi mengajak orang melaksanakan syariat zakat. Yang kedua adalah memfasilitasi kemudahan bayar zakat melalui digital. Yang ketiga adalah layanan orang untuk terus berzakat melalui digital. Jadi tiga-tiganya itu adalah cara kita berfundraising. Namun kalau disebut fundraising digital adalah dakwah itu melalui digital, kemudahan donasinya melalui digital, dan orang terlayani, nyaman, didoakan dan sebagainya itu melalui digital. Dengan demikian maka orang menjadi semakin mudah dan punya cara lain untuk berzakat kepada Basnas. Kemudian pertanyaan yang sebelumnya, bagaimana Pak, kami sudah melaksanakan kegiatan digital, tapi kok yang berzakat melalui digital masih kecil, ya? Bahkan kalau kita pasang di Facebook, orang lebih suka untuk
membaca Facebook lalu berzakat melalui transfer melalui Facebook. Dan itu benar, itu benar. Jadi kalau kita mengajari zakat digital, itu bukan berarti seluruh kegiatan fundraising dilakukan dengan digital. Ya, sebagai informasi, kegiatan ekonomi digital di Indonesia itu kira-kira porsinya 25% dari ekonomi konvensional. Artinya kalau Bukalapak ditambah Shopee, ditambah Lazada dan lain-lain dikumpulkan dibandingkan dengan pasar Tanah Abang, pasar Turi, pasar Klewer dan pasar-pasar tradisional lainnya itu jumlahnya masih 25, paling tinggi 30%. Artinya Bapak-bapak Ibu semua boleh mengajak zakat melalui kegiatan-kegiatan yang disukai oleh masyarakat yang besarnya 70 sampai 75% itu, dan sebagiannya diajak yang sudah melek digital, anak-anak muda, pengguna Gojek, pengguna marketing digital itu dapat diajak untuk berzakat secara digital. Jadi mengajak zakat melalui digital itu tidak seluruh kegiatannya kita pakai ke sana, karena masyarakat memiliki preferensi untuk berzakat melalui keinginan dan kebiasaan masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau di satu daerah Bapak tahu bahwa 50%-nya suka nyumbang langsung, 20%-nya suka transfer, 10%-nya suka digital, maka effort kita di fundraising harus dibagi-bagi berdasarkan proyeksi kesukaan mereka dalam pelaksanaan zakat kepada Basnas. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira hari ini kita diajari digital untuk bisa menangkap segmen anak-anak muda, segmen mereka yang menggunakan pembayaran melalui handphone dan sebagainya. Demikian Mbak Netra. Ya, terima kasih. Intinya teknologi digital ini untuk mempermudah dalam segala hal, gitu ya. Tapi kalau masyarakat itu belum mau menggunakan digital, ya nggak dipaksakan, kita tetap semuanya kita laksanakan, gitu ya. Jadi kita tadi segmen masing-masing, tadi kata Pak Arifin, yang harus kita ingat. Jadi tidak melulu orang mau digital, tidak melulu juga orang mau ke kantor kita. Kita sediakan semuanya, gitu ya. Jadi karena kita ini pelayan masyarakat, kita menyediakan semua layanan. Itu intinya di situ ya Pak Arifin ya. Baik, saya pikir karena waktu kita cukupkan saja, dan mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Saya berusaha untuk mengajak Bapak untuk bisa berinteraksi, cuman karena waktu saya mohon maaf. Ini dari Pak Irfan, Pak Saman, ya, dan juga dari Pak Ismail, saya mohon maaf karena waktu, ya, dan ya, mudah-mudahan yang akan datang bisa dijawab, diberikan waktu untuk pertanyaan. Kita tutup saja dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.